Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Korean Chong, dan kali ini kita akan unboxing sebuah smartphone yaitu Motorola G45 5G. Ya, ini pertama kalinya saya unboxing Motorola ya. Kalau dulu sih pakai Motorola biasa. Cuman semenjak saya bikin konten belum pernah unboxing Motorola ya. Dan seperti biasanya kita belinya online. Langsung saja kita ke unboxingnya. Let's go. Oke, ini dia paketan kita kali ini dan langsung saja kita bongkar ya. Oke, ini dia yang kita beli dan ini dia boxnya yaitu Motorola G45 5G. Masih segel ya. Ya, penampakan boxnya kayak gini, ada bundling 45 GB dari XL ya. Ada NFC-nya dan di sini yang saya ambil ini yang varian RAM 8 GB, internal 256 GB dan warnanya Viva Magenta, warna merah ya. Dan dia dibuat di Indonesia. Oke. Dan di belakangnya kayak gini, ada selling pointnya di sini 50 megapiksel kamera sistem dan premium design with vegan leather. Oke, warnanya ini ada 4 ya. Oke, dan sekarang kita bongkar segelnya ya. Sebenarnya di sini banyak poin-poinnya ya dan keterangannya, tapi kita bahas nanti. Oke, dan sekarang kita di bagian dalamnya kayak gini, kita dapatin yang pertama smartphone-nya langsung dipasang kain casing. Dan di sini ada box kecil yang isinya panduan singkat. Di sini ada SIM ejector. SIM ejectornya unik loh, nggak sama seperti biasanya, agak diagonal dan agak miring gitu ya. Oke. Dan di sini ada panduan singkat. Udah gitu aja. Dan sini ada bundling kartu XL. Di sini ada kabel charger yang sudah menggunakan Type C ya. Nah, menggunakan Type C. Dan di sini ada kepala charger yang support fast charging, katanya 20 watt ya. Oke. Dan mungkin ini aja yang kita dapetin kalau kita beli Motorola G45 5G. Dan kita ke smartphone-nya, kita buka dulu casingnya ya. Kok tumbenan langsung smartphone langsung ditempelin casingnya. Dan di sini ada stiker emailnya, kita copotin dulu. Wih, kesannya guys. Wah, ini kayak HP premium banget, kayak kulit bagian belakangnya ya, karena dia leather. Desainnya kayak leather gitu ya. Mantep. Dan bagian depannya kayak gini, kita buka. Sayangnya dia nggak dapat screen protector ya. Dan sekarang kita nyalakan. Wih, Hello Moto, berbeda dengan smartphone lainnya yang warna gelap dan juga ada gambar Androidnya. Oke, sekarang kita beresin barang-barang ini dulu. Dan sambil lalu kita bahas bagian sisi-sisinya. Di bagian kanannya di sini ada tombol on off sekalian merangkap fingerprint ya, ada tombol volume up down, dan di bagian atasnya di sini ada mikrofon ya, ada mikrofon, dan di bagian sisi kirinya di sini ada SIM tray. Mantap, SIM tray-nya dedicated ya. Jadi dia biasa dual SIM atau satu SIM card dan satu SD card. Daripada yang nggak nyediain slot SD card ya. Dan di bagian sisi bawahnya di sini ada jack audio 3,5 mm, mikrofon, colokan charger Type C, dan juga di sini grill speaker. Dan pas awal-awal aktifin smartphone-nya ternyata isinya nggak ada sama sekali ya. Kosongan kayak gitu. Dan untuk storage-nya dia masih 244 GB, belum terinstall aplikasi apapun. Jadi cuma berkurang 12 GB ya. Nanti biasanya setelah connect ke internet dia akan otomatis update aplikasinya ya, atau terdownload sendiri. Kita coba nyalakan. Tapi semoga aja enggak. Tapi dia belum terdownload sih. Masih menyiapkan. Ternyata dia punya etalase apps ya. Di aplikasi bawaannya cuman ada Kompas.com, etalase apps, dan Vision Plus. Yang lainnya standar si Facebook ya. Nah itu doang. Ternyata setelah aku cek di update aplikasi, ternyata banyak aplikasi yang perlu diupdate guys. Jadi bakalan banyak ROM yang kepake ya. Dan sekarang kita setting bentar. Oke, ini dia smartphone-nya dan saya sudah setting sebentar. Kalau kita lihat dari desainnya, wis ini cakep banget. Ini keinget dulu yang modelnya kayak gini, ala leather gini, kayaknya di Asus ya. Ya Asus yang compact itu. Asus lupa sih, 8 seri 8, Zenfone 8 kayaknya. Gokil sih. Dan di sini uniknya ya ala Motorola zaman dulu, ada buletan gambar M kayak gini. Kalau dari iPhone kan gambar Apple, cakep. Ini Motorola banget sih. Dan di sini ala leather gitu ya, eco leather namanya, keren. Dengan dual kamera kayak gini, cakep. Ada 50 megapiksel. Oke.
Sekarang kita bahas di bagian variannya dulu. Ini variannya cuma ada satu kayaknya. Pas saya order itu cuma ada satu. Yang varian RAM 8GB internal 256GB yang dijual dengan harga 2.599.000. Tapi saya dapetin dengan harga 2.292.000. Nggak nyampe 2.300.000 sih. Dan untuk varian warnanya di sini ada 4 varian warna kalau di websitenya ya. Cuma saya baca itu kayaknya ada 3. Ada Brilliant Blue, ada Brilliant Green, dan Viva Magenta. Yang pilihnya yang Viva Magenta ya. Oke, dan untuk bodinya dia menggunakan silikon polimer atau eco leather, dan dia framenya menggunakan plastik. Dan untuk layarnya dia menggunakan layar IPS LCD yang ukurannya itu 6,5 inch, dan resolusinya dia masih sayang banget HD plus ya, yaitu 720x1600 pixel. Untuk rasionya 20:9, dan refresh rate-nya sudah mantap di 120 Hz. Dan untuk proteksinya dia sudah ada Corning Gorilla Glass 3, mantap sih. Dan untuk kecerahannya sih saya kurang tahu, tapi di bawah terik matahari ya masih kelihatan gitu aja. Dan dia juga memiliki IP52 yang tahan percikan air dan juga debu ya. Dan untuk Androidnya dia menggunakan Android 14 yang katanya bisa di-upgrade ke Android 15 ya. Ya dia akan dapat update selama 2 tahun katanya. Jadi dia bisa naik sampai ke level Android 15 nanti. Dan untuk interface-nya dia menggunakan MIUX ya. Entah itu apa, pokoknya intinya kayak gitu, MIUX. Dan sekarang kita bahas di bagian prosesornya. Dia prosesornya menggunakan prosesor dari Qualcomm yaitu Snapdragon 6S Gen 3 yang sudah 6 nanometer. Didukung dengan RAM 8GB dan internal 256GB. Tapi sayangnya pas saya klik di bagian RAM itu dia agak bisa ditambah RAM-nya ya. Tapi sudah oke kok, lancar banget sih. Karena dia kayaknya pakai pure Android gitu ya. Ya dia pakai pure Android dan mulus banget. Yang mana kalau kita lihat di Antutu Benchmark-nya dia mendapatkan 340 ribuan sih. Menurut saya sih oke, standar di harga segini ya. Tapi walaupun ada ya kayak Helio G99, Helio G100 yang lebih ngebut itu ya standar lah. Apalagi dia sudah 5G. Dan untuk sensor-sensornya dia lumayan lengkap sih menurut saya. Ada gyroscope-nya juga ada dan bukan virtual ya. Dan untuk keamanannya dia ada side fingerprint dan juga face unlock, dan dia juga bisa ketuk 2 kali ya untuk mematikan layar dan menyalakan layarnya. Kita tes face unlocknya. Oke, klik 2 kali. Oke, nah buka, klik 2 kali, klik 2 kali, elah. Dan sekarang kita coba fingerprintnya. Sudah 3. Enggak cepat sih, agak lambat gitu ya, tapi presisi apa namanya ya, responnya mantap sih. Cuma ya dia agak lambat gitu ya. Dan untuk lain-lainnya dia sudah Bluetooth-nya 5.1, NFC ada, dan speakernya sudah stereo bagian bawah dan bagian atasnya di bagian earpiece ini. Dan kalau teman-teman pengen dengerin suaranya seperti ini. Dan sekarang kita bahas di bagian baterainya. Baterainya dia berkapasitas 5000 mAh yang didukung dengan charger 20 watt. Yang mana ketika kita coba buat nonton YouTube selama 1 jam, dia baterainya cuma berkurang 6%. Ini irit banget sih menurut saya. Dan ketika kita coba ngecas dengan charger bawaan yang 20 watt, dia bertambah 60%. Standar lah. Dan sekarang kita bahas di bagian kameranya. Di bagian belakang ini ada dual kamera, yang mana kamera utamanya dia beresolusi 50 megapiksel aperture f1.8 wide dan 2 megapiksel aperture f2.4 makro. Dan di kamera depannya dia beresolusi 16 megapiksel aperture f2.4 wide. Oke, dan sekarang kita lihat di setting-setting kameranya. Setting-setting kameranya ya ala-ala kayak gini, kayak di pure Android ya, atau mirip di Google Pixel ya. Di bagian atasnya kalau kita klik kayak gini ada timer dan juga foto nonaktif ya. Oke, kayak ini apa namanya itu, live foto live. Dan di sini ada mode malam, bisa dimatikan. Dan di sini rasionya, dan di sini ada flashnya. Oke, dan di sini ada settingnya. Settingnya kita bisa masuk, di sini ada tanda air, HDR dan lain-lain. Dan di sini kalau kita lihat di sini ada mode makro, di sini ada mode makro ya, mantap sih. Mode video, yang mana perekaman videonya kita bisa lihat di sini perekamannya. Di videonya ini ada fitur audio zoom ya, kalau kita aktifkan dia kalau zoom makin besar biasanya ya. Nah standar sih menurut saya. Kita bisa matikan. Dan untuk resolusi videonya di sini kita lihat kok enggak ada ya. Kalau begini biasanya cuma 1080p 30 fps ya, gak bisa diganti. Sayang banget sih. Dan di videonya ini juga ada stabilizernya. Kalau kita klik di sini, ini sudah aktif stabilizernya, stabilisasi aktif. Kalau kita matikan seperti ini, kita matikan ya. Oke, dan juga ada mode video makro. Videonya ada makronya kayak di Xiaomi ya, mantap sih. Dan di sini ada mode gerak lambat. Di gerak lambatnya juga kita nggak bisa lihat settingannya sih. Ya udah kayak gini aja. Dan di sini ada mode portrait, mode pro, dan di sini mode lainnya. Di lainnya di sini ada
warna titik, pandangan malam, mode panorama, jepret ganda, video bilik foto, time lapse, warna titik, jepret ganda, mantap. Dan untuk perekaman video dan sebetulnya kita akan tes di ruangan terbuka. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari Motorola G45 5G. Wih, kalau di layar ini sudah stabil ya. Kita coba buat ngezoom, dia bisa sampai 6 kali doang. Kita balikin, dan di sini ketukan aperture, bisa motret ya. Dan kalau kita putar ke wajah kayak gini, kita coba buat lari. Seberapa stabil ya. Ini saya belum aktifkan mode stabilizernya atau super stabilnya ya, atau namanya apa ya, lupa. Tadi saya keliru. Tadi itu sudah nyala guys. Wih, tapi warnanya natural banget sih. Warna kulit saya juga natural. Dan tapi ini hijaunya agak pekat gitu ya. Tapi lumayan natural sih. Dan ini dia perekaman kamera depan. Tadi saya rekam suaranya sudah terpencet, kayaknya masih belum jalan ya angkanya, jadi saya belum tahu ini langsung rekam atau enggak. Kita coba buat lari. Ini stabil ya di layar loh. Wih, cakep. Dan warnanya ini keren loh. Tuh, HDR-nya mantap banget. Tuh, langitnya kelihatan, awannya kelihatan, wajah saya masih kelihatan. Kita balik kayak gini. Tuh, langitnya masih kelihatan loh. Tapi sayangnya wajah saya ini agak gelap. Kalau di layar sih, tapi cakep loh, warna HDR-nya itu mantap banget, gokil. Dan ini suaranya bisa kita aktifkan, zoomnya, suara zoomnya kita coba. Ini kita gunakan suara zoomnya kita nyalakan. Ini kalau tanpa di zoom kayak gini suaranya biasanya makin kenceng ya kalau dari jarak jauh kayak gini. Dan kalau kita balikin kayak gini, oke. Itu makronya dan bisa stabil, ini makro ya. Dan bisa stabil, teman-teman bisa lihat ini tuh stabil loh, bisa dimatikan dan bisa dinyalakan loh. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari Motorola G45 5G. Kalau kita lihat di layar ini keren sih, terang dan pokoknya bagus sih warnanya. Oke, cuman di sini dia banyak noise-nya banget ya. Kalau kita coba putar ke wajah kayak gini ya, teman-teman bisa nilai sendiri sih untuk perekaman kamera belakangnya kalau malam-malam kayak gini. Dan sebenarnya tadi saya sudah ngerekam kayak gini, ini kameranya lambat sih. Dan kalau saya ditekan itu nanti muncul tulisan rek dan nggak langsung terekam. Masih belum jalan ya angkanya. Dan ini noise banget ya, noise banget. Memang sih agak terang tapi noise banget, noise parah, kayak 720p ya malahan. Di sini ada flashnya, flash pakai layar sih. Ini pakai layar kan. Tuh, kita matikan kayak gini. Dan dia ada perekaman dual video atau jepretan ganda namanya. Di sini kita bisa klik di sini kecil, nah pindah ya kecil, dan kita juga bisa pindah kayak gini kecil lagi. Jadi yang kecil ini yang bagian di sini ya, ini kecil bagian sini, ini kecil. Dan kalau kita mau switch kita gini, jadi bisa, cuman ada dua sih, kita pindah bisa. Bisa dipindah guys, bisa pindah ke bawah, ke kanan, ke atas, kiri. Keren ini. Bisa ditaruh di tengah juga sih, keren. Kita bisa pindah kayak gini. Ini bikin konten kayak gini kayaknya lebih seru. Dan stabilizernya mati ya kalau kita gunakan dual kamera. Atau kita pengennya kayak gini, perekaman gandanya kanan kiri kayak gini, bisa ganti. Oke, bisa dikecilin nggak? Nggak bisa, ya. Kalau zoomnya bisa, oke, standar. Nggak bisa dikecilin ya. Dan untuk hasil sebetulnya sih kamera depannya nih oke banget ya. Apalagi kalau kita gunakan mode potretnya, cakep, rapi ya. Dan kalau kita gunakan di backlight kayak gini tetap cakep, bagian background dan juga foreground itu keren banget sih. Mode potretnya juga cakep sih. Dan kalau kita gunakan kamera belakang ini tetap cakep sih, warnanya ini ya berwarna tapi agak natural gitu ya. Mode potretnya cakep. Di segala kondisi kalau siang hari ini cakep banget. Padahal ini terik banget ya. Seharusnya backlight ini cakep banget sih, HDR-nya mantap. Dan kalau kita buat motret daun, ini cakep sih, walaupun agak saturated ya. Mode makronya juga cakep. Kalau kita bandingkan dengan kamera wide-nya ini memang agak beda. Untuk zoomnya dia mentok di 8 kali ya, tapi lumayan lah. Dan kalau kita bandingkan dengan kamera lain, ini kamera di Motorola ini agak nge-crop ya, nggak se-wide kamera lainnya. Biasa aja di bagian tiang kanan kirinya. Dan kalau kita gunakan malam-malam ini terang banget sih, baik kamera depannya, mode potretnya, kamera belakangnya. Dan ini nggak butuh mode pro ya untuk hasilin foto yang terang banget. Cukup mode malamnya sudah terang banget ya. Tanpa mode malam sudah terang banget sih sebenarnya.
Oke, itu dia hasil perekaman video dan juga jepretan foto dari Motorola G45 5G. Bagaimana? Motorola G45 5G ini menurut saya sih cakep ya, dengan harga yang cukup terjangkau bagi kaum mendang-mending. Ya memang kalau kita lihat dari segi kameranya ya biasa aja, apalagi kalau sekilas kayak gini kayak ada iPhone-nya gitu. Cuma di sini tuh bukan Apple ya, atau ya bukan iPhone. Dan smartphone ini oke deh harganya, terutama di bagian kameranya. Dan SoC-nya juga lumayan oke sih di harganya, walaupun mungkin nggak kencang-kencang banget sih. Ya tapi oke lah di harga segini tuh, jarang-jarang sih. Sekarang kita akan bahas bagian kelebihannya dulu. Ini menurut saya sih banyak sih kelebihannya. Yang pertama kelebihannya, dia menggunakan prosesor dari Qualcomm yaitu Snapdragon 8 Gen 3 ya. Ini cakep sih, sudah 5G, didukung dengan RAM 8GB internal 256GB, di harganya keren sih. Bodinya menggunakan Eco Leather, mantap. Refresh rate-nya sudah 120 Hz, speakernya sudah stereo, NFC ada, slow motion ada. Itu aja sih kelebihannya. Menurut saya sih ini sudah cukup sih. Ace juga ada ya. Kalau Ace sih kayaknya nggak usah dibahas, di harga 2 juta ke atas itu sudah banyak yang ngasih Ace. Walaupun ada smartphone yang nggak dikasih Ace, kayak Vivo itu banyak yang nggak dikasih Ace ya. Cuma ya itu aja sih. Oke, sekarang kita bahas bagian kekurangannya. Yang pertama, dia kekurangannya layarnya masih IPS LCD, masih HD+, zoom kameranya cuma mentok di 8 kali, SIM cardnya masih hybrid, nggak bisa tambah RAM, nggak bisa ganti resolusi perekaman video. Suara speakernya itu kecil banget kalau di bawah setengah ya. Jadi 50% ke bawah itu kecil banget. Minimal kita gunakan 90% ya. Dan juga hasil fotonya ini nggak keren banget sih. Ya itu aja sih kekurangan dan kelebihannya. Tapi overall selain itu sih kekurangannya sih nggak penting sih, karena kelebihannya sudah oke. HP 5G, Ace ada, makro ada, slow motion ada, 120 Hz, charger 20 watt, oke sih. Dan mungkin itu aja sih unboxing kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel kami. Jangan lupa yang belum berlangganan silahkan tekan tombol subscribe. Kalau suka di like, kalau nggak suka diabaikan saja. Sampai jumpa di video unboxing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.